bahas mengenai di external environment. Nah, lingkungan eksternal organisasi itu mencakup semua elemen yang ada di luar batas organisasi. Nah, tetapi hal ini memiliki potensi untuk mempengaruhi organisasi tersebut. Nah, lingkungan ini terdiri dari dua elemen utama, yaitu task environment dan juga general environment. Nah, konsep ekosistem organisasi terbentuk dari interaksi antara berbagai komunitas organisasi di lingkungan tersebut. Nah, manajer harus memantau lingkungan eksternal secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi keberhasilan strategis dan operasional perusahaan. Nah, lalu kita lanjut untuk membahas di task environment atau lingkungan tugas. Nah, lingkungan tugas itu sendiri adalah lapisan lingkungan eksternal yang berada paling dekat dengan organisasi dan mencakup sektor-sektor yang memiliki hubungan kerja langsung serta melakukan transaksi harian dengan organisasi. Nah, di task environment ini terdapat 4 elemen utama dalam hal ini, yaitu ada pelanggan atau customer, ada pesaing atau competitors, ada pemasok atau suppliers, dan yang terakhir adalah pasar tenaga kerja atau labor market. Nah, lalu kita lanjutkan ke pembahasan general environment. Nah, lingkungan umum atau general environment mempengaruhi organisasi secara tidak langsung melalui dimensi-dimensi yang berdampak pada semua organisasi dalam industri tertentu secara relatif sama. Nah, dimensi-dimensi itu meliputi yang pertama ada internasional, yang kedua ada teknologi, yang ketiga ada sosiokultural, kultural, yang ketiga ada ekonomi, yang kelima ada legal, politik, dan juga yang terakhir ada alam atau natural. Lingkungan organisasi sangat peduli pada lingkungan eksternal. Karena apa? Karena lingkungan memberikan sedikit banyak ketidakpuasan bagi para manajer. Jadi ketidakpuasan tersebut itu karena apa sih? Karena manajer itu tidak bisa memprediksi untuk tuntutan dan juga ketidakpastian dalam perubahan pasar. Lalu untuk tingkat ketidakpastian tersebut itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu yang pertama seberapa banyak faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi itu, dan yang kedua yaitu seberapa cepat perubahan faktor eksternal tersebut. Jika organisasi menghadapi banyak faktor yang berubah cepat, seperti dalam industri teknologi, telekomunikasi, atau internet, maka ketidakpastiannya itu tinggi. Sebaliknya, jika faktor eksternal sedikit dan relatif stabil, seperti industri pengolahan makanan, ketidakpastian tersebut lebih rendah. Supaya dapat bertahan dalam kondisi tersebut, manajer harus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Mereka secara aktif memantau isu-isu strategis dan mengambil langkah responsif. Beberapa strategi utama yang digunakan organisasi untuk mengurangi ketidakpastian adalah intelligent business atau business intelligence, di mana organisasi mengumpulkan dan menganalisis data internal maupun eksternal untuk menemukan pola dan tren penting, termasuk di dalamnya analitik big data, yaitu analisis data besar dan kompleks untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Intelijen ini juga mencakup intelijen kompetitif untuk memahami pesaing. Yang kedua, yaitu memengaruhi lingkungan. Organisasi tidak hanya beradaptasi, tapi juga berusaha memengaruhi lingkungan melalui aktivitas seperti lobby politik atau advokasi kebijakan agar regulasi dan kondisi eksternal mendukung kepentingan perusahaan. Yang ketiga yaitu kemitraan antar organisasi, yaitu perusahaan membentuk aliansi strategis dengan organisasi lain untuk berbagi sumber daya, mengurangi risiko, dan meningkatkan daya saing. Kemitraan modern itu cenderung berbasis kepercayaan dan kerjasama jangka panjang. Dan yang keempat atau yang terakhir, merger dan usaha patungan, yaitu joint venture. Nah, untuk menghadapi proyek besar, mahal, ataupun risiko, perusahaan dapat melakukan merger atau penggabungan dua organisasi menjadi satu atau bentuk usaha patungan yang berguna untuk berbagi tanggung jawab dan mengurangi ketidakpastian. Pernahkah kalian berpikir kenapa suasana kerja di startup teknologi terasa sangat berbeda dibandingkan dengan bank konvensional? Padahal tujuan mereka sama-sama mencari profit. Jawabannya ada pada satu elemen krusial dalam lingkungan internal perusahaan atau bisnis, yaitu corporate culture atau budaya perusahaan. Nah, apa sih itu budaya perusahaan atau corporate culture ini? Jadi, budaya perusahaan ini didefinisikan sebagai kumpulan nilai, keyakinan, dan norma yang dianut bersama oleh anggota organisasi. Sederhananya, ini adalah aturan tak tertulis tentang bagaimana sih cara kita berperilaku atau melakukan sesuatu di sini. Nah, ada dua tingkatan yang perlu kita pahami. Yang pertama ada tingkatan permukaan atau visible. Ini adalah hal-hal yang bisa kita lihat dan dengar langsung, seperti cara berpakaian karyawan, tata letak meja kantor, hingga logo perusahaan. Yang kedua ada tingkat mendalam atau invisible. Nah,
Tingkat ini berisi nilai-nilai, prinsip, dan asumsi dasar yang mengakar di pikiran karyawan, seperti rasa saling percaya layaknya sebuah keluarga. Nah, pertanyaannya bagaimana cara manajer menanamkan nilai-nilai tak terlihat ini ke dalam rutinitas sehari-hari? Ada 5 cara yang biasanya digunakan dalam organisasi. Yang pertama itu ada simbol, yaitu benda atau desain fisik yang memiliki makna. Misalnya, kantor tanpa sekat untuk menyimbolkan transparansi dan komunikasi tanpa batas. Yang kedua, ada kisah nyata yang sering diceritakan ulang seperti kisah karyawan. Yang ketiga, ada pahlawan, yaitu sosok panutan yang mewujudkan karakter inti perusahaan yang pengaruhnya terus hidup bahkan setelah mereka tiada. Yang keempat, ada slogan. Slogan ini adalah kalimat singkat yang mudah diingat. Contohnya, perusahaan Disney menggunakan slogan "The Heaviest Place on Earth" untuk mengingatkan karyawannya tentang tujuan utama mereka. Yang kelima, ada upacara. Nah, acara spesial untuk merayakan pencapaian atau sebuah awarding untuk memperkuat ikatan antar karyawan. Menariknya, budaya perusahaan terus beradaptasi dengan zaman. Saat ini ada tren yang disebut the bossless workplace atau tempat kerja tanpa bos. Banyak perusahaan modern mulai memangkas hierarki jabatan secara drastis. Tujuannya untuk mendorong kreativitas dan kebebasan berekspresi. Dalam lingkungan bossless ini, kemampuan untuk bekerja sama dan beradaptasi jauh lebih dihargai daripada sekedar skill teknis mata. Nah, kesimpulannya, budaya perusahaan bukan sekedar pelengkap. Budaya yang kuat, positif, dan selaras dengan strategi bisnis adalah fondasi utama untuk menciptakan komitmen karyawan dan membangun organisasi dengan kinerja tinggi. Budaya perusahaan yang efektif harus selaras dengan strategi organisasi dan kebutuhan lingkungan eksternalnya. Nah, ini dia penjelasan mengenai 4 jenis budaya perusahaan. Oke, yang pertama budaya adaptabilitas. Budaya ini muncul di lingkungan yang menuntut respon cepat dan pengambilan keputusan berisiko tinggi. Fokus utamanya adalah fleksibilitas dan kemampuan manajer untuk mendeteksi serta menerjemahkan sinyal dari lingkungan luar menjadi perilaku baru. Di sini, karyawan memiliki otonomi untuk mengambil keputusan sendiri demi memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah-ubah, serta sangat menghargai kreativitas, eksperimen, dan keberanian mengambil resiko. Oke, yang kedua budaya pencapaian. Budaya ini sangat cocok untuk organisasi yang melayani pelanggan spesifik di lingkungan eksternal tanpa adanya kebutuhan mendesak untuk perubahan yang sangat cepat. Ini adalah budaya yang berorientasi pada hasil, di mana nilai-nilai utama yang dipegang adalah daya saing, inisiatif pribadi, serta kesediaan untuk bekerja keras dan lama demi mencapai target. Fokusnya adalah memenangkan persaingan dan mencapai tujuan ambisius yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya budaya keterlibatan. Budaya ini memberikan fokus internal yang kuat pada partisipasi seluruh karyawannya untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Organisasi dengan budaya ini sangat menghargai pemenuhan kebutuhan karyawan sehingga tercipta suasana yang penuh perhatian dan kekeluargaan. Para manajer menekankan nilai-nilai kerjasama, pertimbangan terhadap karyawan maupun pelanggan, serta menghindari perbedaan status antar tingkatan jabatan. Oke, yang terakhir budaya konsistensi. Budaya terakhir ini menggunakan fokus internal dengan orientasi yang stabil terhadap lingkungan. Organisasi dalam kategori ini mengikuti aturan dengan ketat dan sangat menghargai sikap hemat atau efisiensi. Budaya ini mendukung metode kerja yang rasional, teratur, dan sistematis dalam melakukan segala sesuatu. Budaya konsistensi sangat menekankan pada keteraturan, disiplin, dan kendali untuk memastikan semua proyek berjalan tepat waktu dan sesuai anggaran. Nah, setiap jenis budaya ini dapat berhasil tergantung pada situasi perusahaan. Tanggung jawab seorang manajer adalah menanamkan nilai-nilai budaya yang paling dibutuhkan agar organisasi ini dapat sukses di lingkungannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang shaping corporate culture for innovative response. Pertama, kita pahami dulu apa itu corporate culture atau budaya organisasi. Corporate culture adalah nilai, kebiasaan, dan cara kerja yang dianut bersama dalam sebuah organisasi. Budaya ini mempengaruhi bagaimana karyawan berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak dalam menghadapi situasi tertentu. Jadi bisa dikatakan, budaya organisasi menentukan bagaimana perusahaan berjalan sehari-hari. Selanjutnya, apa itu innovative response? Innovative response adalah kemampuan organisasi untuk merespon perubahan dengan cara yang kreatif dan inovatif. Perubahan ini bisa berupa perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan konsumen, atau persaingan bisnis yang semakin ketat. Di era sekarang, perusahaan tidak cukup hanya stabil. Mereka harus adaptif dan cepat berinovasi agar bisa bertahan. Nah, disinilah pentingnya budaya organisasi. Kalau sebuah perusahaan memiliki budaya yang terbuka dan mendukung kreativitas, maka karyawan akan lebih berani menyampaikan ide,
mencoba hal baru, dan tidak takut gagal. Sebaliknya, jika budaya terlalu kaku dan penuh tekanan, karyawan cenderung takut mengambil risiko, akibatnya inovasi sulit berkembang. Contohnya, perusahaan yang memiliki budaya inovatif adalah Google. Google memberi ruang bagi karyawannya untuk mengembangkan ide-ide baru. Selain itu, ada juga Netflix yang menerapkan budaya kebebasan dan tanggung jawab, sehingga karyawan didorong untuk berpikir kreatif dan fokus pada hasil. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa inovasi bukan hanya soal teknologi atau produk baru, tetapi juga tentang bagaimana manajemen membentuk budaya organisasi yang mendukung kreativitas, kolaborasi, dan keberanian mengambil risiko. Jadi, shaping corporate culture sangat penting agar perusahaan mampu memberikan inovatif respons terhadap perubahan lingkungan bisnis. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penjabaran kasusnya. Jadi, saya akan menjelaskan seperti apa kasusnya. Nah, kasus ini menceritakan tentang sebuah perusahaan bernama RTZ Corporation yang sedang berusaha mengubah budaya organisasinya. Perubahan ini dilakukan karena adanya perubahan lingkungan eksternal, seperti tenaga kerja yang semakin muda, perubahan selera konsumen, dan perkembangan teknologi. CEO perusahaan, Ronald Zetland, percaya bahwa untuk bisa beradaptasi, perusahaan perlu memahami kondisi internalnya, terutama kualitas kepemimpinan para manajer. Nah, karena itu, perusahaan melakukan survei terhadap para manajer selama 2 tahun berturut-turut. Salah satu manajer yang disorot adalah Cam Leslie. Secara objektif, Cam adalah sosok yang cerdas dan pekerja keras, dan sangat berorientasi pada pencapaian tugas. Divisinya tetap produktif dan mampu memenuhi target perusahaan. Ia juga dinilai adil dalam membagi pekerjaan dan cukup baik dalam menindaklanjuti tujuan organisasi. Namun, hasil survei menunjukkan sesuatu yang membingungkan. Skor Cam tidak tinggi, bahkan cenderung stagnan dan sedikit menurun. Yang paling menarik adalah banyaknya penilaian netral dari karyawan. Artinya, karyawan tidak secara jelas menyukai atau tidak menyukai Cam. Mereka merasa Cam seperti tidak terlihat sebagai pemimpin. Beberapa komentar bahkan menyebutkan bahwa mereka tidak yakin Cam akan membela atau memperjuangkan mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara produktivitas dan keterlibatan karyawan. Walaupun kinerja tim tetap tinggi, moral dan kepuasan kerja tergolong rendah. Cam tampaknya lebih fokus pada penyelesaian tugas dibandingkan membangun hubungan interpersonal dengan timnya. Kasus ini menekankan bahwa dalam lingkungan bisnis modern, menjadi manajer yang efektif tidak cukup hanya dengan memastikan pekerjaan selesai. Seorang pemimpin juga perlu membangun komunikasi, menunjukkan kepedulian, dan menciptakan rasa keterlibatan bagi karyawan. Tanpa koneksi emosional, seorang manajer bisa saja dianggap kompeten, tetapi tidak benar-benar dirasakan kehadirannya sebagai pemimpin. Saya akan membahas analisis masalah yang pertama. What aspect of Campbell Wow's corporate culture are visible and conscious? What aspect are invisible and unconscious? Jadi, menurut saya, dari poin case ini, pertama, perubahan budaya organisasi yang diinginkan Zetland memang berkaitan dengan perubahan lingkungan eksternal. Perusahaan yang menghadapi tenaga kerja generasi baru, perubahan preferensi konsumen, dan dinamika industri yang lebih kompetitif. Artinya, organisasi tidak cukup hanya fokus pada hasil, tapi juga harus membangun budaya yang sportif, komunikatif, dan kolaboratif. Terus untuk case yang kedua, why did Campbell Wow have to change its culture when it became a national franchise? Jadi, Cam adalah tipe manajer yang kuat di aspek tugas atau task oriented, tetapi lemah di aspek hubungan, relationship oriented. Ia fokus pada pencapaian target, tetapi kurang membangun koneksi emosional dengan timnya. Padahal dalam teori perilaku organisasi, moral dan produktivitas sangat berkaitan erat. Jika karyawan merasa tidak terhubung secara emosional, maka engagement akan menurun meskipun target tercapai. Yang ketiga, what impact does Heidi Gennell's story have on employees at Campbell Wow? Jadi, untuk poin ketiga ini, banyaknya skor netral justru menjadi sinyal bahaya. Netral bisa berarti karyawan tidak merasa cukup termotivasi untuk memberikan opini kuat atau merasa suara mereka tidak akan membawa perubahan. Ini bisa menunjukkan kurangnya psychological safety dalam tim. Jadi, apa yang harus dilakukan untuk perusahaan tersebut? Yaitu sebelum membuat rencana aksi, manajemen sebaiknya melakukan investigasi tambahan. Misalnya mengadakan focus group discussion untuk menggali lebih dalam alasan dibalik skor netral, melakukan wawancara individual secara anonim, dan membandingkan skor Cam dengan manajer lain untuk melihat pola yang konsisten. Nah, ada juga langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Cam sendiri, yaitu meningkatkan komunikasi dua arah, terus memberikan apresiasi secara terbuka terhadap kontribusi tim, lalu menunjukkan empati dan keterlibatan personal agar tidak terkesan invisible. Yang keempat yaitu mengembangkan keterampilan kepemimpinan berbasis hubungan, bukan hanya berbasis target.
Jadi kesimpulannya, case ini mengajarkan bahwa menjadi manajer yang efektif tidak cukup hanya dengan mencapai target. Dalam lingkungan bisnis modern, kemampuan membangun engagement, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan tim menjadi faktor kunci keberhasilan jangka panjang. Jadi itu saja pembahasan case dari saya. Terima kasih.